beriman kepada Allah, tapi sungguh aku tidak memiliki apapun yang bisa aku berikan kepadamu saat ini selain kamu mau menjualku sebagai budak. Benarkah Tuhan ingin menjadi budak hanya untuk bersedekah kepadaku? Tanya budak itu seakan tak percaya perkataan kakek tua yang berada di depannya. Nabi Khidir pun dijual seharga 400 dirham. Alangkah besar niat Nabi Khidir untuk bersedekah kepada kita. Tetapi bagaimana dengan kita yang berkecukupan tiap harinya, tetapi melihat pengemis di depan rumah kita, kita langsung masuk ke dalam kamar antara takut dan malas berurusan dengan pengemis tersebut. Jika zaman sekarang seseorang hanya tetap di dalam rumah agar terhindar dari fitnah wanita, melainkan jika zaman sekarang seseorang sangat susah terhindar dari fitnah wanita, karena di dalam rumah pun fitnah wanita tersebut ada di dalam layar handphone kita, di dalam layar televisi kita. Ketika seseorang meninggalkan untuk memandang sesuatu yang haram baginya karena Allah, maka Allah akan menambahkan cahaya keimanan dalam dirinya dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebaliknya, ketika seseorang mengumbar pandangan dan syahwatnya, maka Allah akan mencabut kelezatan dalam dirinya dan kebahagiaannya serta kebahagiaannya dan akan mendapatkan dosa. Allah sangat tidak menyukai sifat tabarruj, karena sifat tabarruj dapat berdampak negatif bagi para pelakunya, baik wanita maupun lelaki. Tapi kebanyakan sifat tabarruj dimiliki oleh seorang wanita. Dan apabila wanita tersebut melakukan perbuatan seperti itu, maka kaum Adam pun akan terpancing dan melihat ke arahnya. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi sifat tabarruj. Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Rabbi yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah untuk mendapat ilmu. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, sang pelita kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil beserta salam semoga tetap terus disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jurang kenistaan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu iman dan Islam. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudari MC yang telah memberikan sedikit waktunya kepada saya untuk berpidato dengan judul Meraih Takwa dengan Ibadah Puasa. Merasa paling pintar, paling hebat, paling kuat dalam hal apapun daripada orang lain, hal itulah adalah ujub. Merasa senang, merasa sering membanggakan dirinya dan memamerkannya di hadapan orang lain, itu adalah ciri-ciri dari ujub. Nah, sifat ujub ini sering dikait-kaitkan dengan sombong atau ria. Terdapat dua pendapat tentang sifat ujub. Yang pertama, menurut ulama Ibnul Mubarak ialah ujub adalah sifat seseorang yang merasa dirinya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, menurut pendapat yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali ialah ujub merupakan kecintaan seseorang terhadap suatu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia melupakan bahwa karunia tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mana yang bisa membedakan antara baik dan mana yang benar, dan orang yang selalu memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Yakni yang pertama, membaca Al-Quran. Orang yang soleh selalu menyempatkan waktunya membaca Al-Quran. Yang kedua, mengerjakan sholat berjamaah. Jikalau ada kata manusia 1 tambah 1 sama dengan 2, ini matematika Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan 27. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya 27. Yang ketiga adalah mencegah perbuatan mungkar. Keempat, ada yang tahu? Ya, nggak apa-apa kalau nggak tahu, biar saya kasih tahu. Yang keempat adalah
yang paling indah, yang paling sangat-sangat indah adalah memberi sesama tanpa memandang ras dan meminta balasan apapun. Caranya yaitu tampil dan menggunakan pakaian yang sederhana ketika keluar rumah. Warna yang tidak mencolok, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Karena menggunakan perhiasan yang berlebihan dapat menimbulkan mudarat yang pastinya dapat memancing penjahat, perampok maupun begal. Usahakan juga menggunakan pakaian tertutup Islami mahadi dan tarbawi. Dan pastinya kita sebagai seorang wanita janganlah sering bepergian keluar rumah tanpa ada hal kepentingan. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi khairu masajidin nisa'i qa'udu buyutihinna, yang artinya sebaik-baik masjid bagi perempuan adalah diam diri di rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa hanya tempat berdiam diri bagi wanita bukanlah jalanan, kafe, tempat tongkrongan, apalagi oyo, na'udzubillah, melainkan rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai seorang wanita harus menjaga perilaku dan penampilan dengan berpakaian yang Islami, mahadi dan tarbawi. Dan janganlah juga kita menggunakan hijab hanya sebagai hiasan, dililit dan diikat ke belakang seperti zaman jahiliyah, dililit di atas kepala seperti korban kecelakaan yang sedang diperban. Zakat disalurkan atau dikeluarkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau bisa kalian sebut dengan asnaf. Manfaatnya jika kalian melakukan zakat, itu yang pertama, membersihkan harta dan hati. Yang kedua, sarana pengendalian diri. Yang ketiga, mengurangi pajak penghasilan. Yang keempat, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhwati rahimakumullah. Amin. Masih banyak di luar sana orang-orang yang enggan melakukan zakat, padahal dirinya kaya, mampu dan berkecukupan. Giliran suruh shopping, duit banyak, giliran suruh zakat, malah ngelak. Banyaklah alasan yang keluar, entah itu belum gajian lah, belum dikasih duit lah sama suami. Ya gimana mesti duit, orang suaminya pengangguran, kerjaannya rebahan terus setiap hari. Scroll TikTok sehari semalam gak berhenti-berhenti. Tapi di pencarian Google-nya telah tertulis cara menjadi suami idaman istri. Baik itu berupa kekayaan, kesehatan, ilmu yang baik, fisik yang baik, kecantikan, jabatan. Mereka lupa bahwa itu merupakan salah satu juga bentuk ujian Allah terhadap kita. Banyak manusia yang gagal melalui ujian ini, bahkan bisa membawanya terhadap kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu muhlikatin." Ada 3 hal perkara yang membinasakan. Syuhum muta'un, yang pertama, kekikiran yang diperturutkan. Wahwa muttawa'un, yang kedua, hawa nafsu yang diumbar-umbar. Wa ajabul mar'i binafsihi, yang ketiga, kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, al-halaku fi itsnaini, kebinasaan ada dalam 2 perkara. Al-ujub, yang pertama ujub, al-qunutuh, yang kedua putus asa. Al-Munawi berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menggabungkan 2 perkara ini, yaitu ujub dan putus asa, karena orang yang putus asa itu mereka tidak akan mencari kebahagiaan lagi karena mereka sudah berputus asa. Lalu apa sih sebenarnya keutamaan haji ataupun umroh sehingga Allah memberikan tempat untuk tertinggi bagi haji dan umroh? Ada yang tahu gak keutamaannya itu apa? Enggak. Banyak sekali keutamaan-keutamaan haji ataupun umroh yang mungkin belum kita ketahui. Di antaranya yang pertama adalah Allah menjanjikan surga bagi jemaah haji dan juga umroh menghapuskan dosa. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah umroh sama dengan jihad di jalan Allah. Sungguh maha baik Allah karena telah memberikan pahala yang sebesar jihad bagi orang-orang yang berhaji. Tak hanya itu, keutamaan-keutamaan lainnya ada lagi. Keutamaan yang ketiga adalah bagi para kaum muslimin yang melaksanakan haji ataupun umroh itu akan mendapatkan keutamaan dari ibadah-ibadah yang agung. Banyak sekali ibadah-ibadah yang agung dalam haji, seperti tawaf di Ka'bah, melakukan sa'i, meminum air zam-zam, sholat di Masjidil Haram. Sungguh beruntung orang-orang yang melaksanakan itu semua.